Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Faisal Assegaf lagi-lagi membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa nih teman-teman. Di mana Faisal Assegaf memberitahukan kepada Andi Azwan kalau rekening dari para tersangka ini harusnya dibuka juga ke publik. Biar nanti terkuak siapa dalang di balik semua ini. Ya, apakah ini kecurigaan Faisal Assegaf bahwa di balik mereka ini ada orang besarnya teman-teman, ada yang mengorkestrasi. Karena tumben nih Faisal Assegaf tidak ikut dalam barisan kelompok pembenci Pak Jokowi. Padahal kan ya ini isunya sangat seksi untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi kok Faisal Assegaf nggak ikut dengan mereka ini? Ya, apakah Faisal Assegaf mulai sadar kalau ini sangat politis dan ada yang menunggangi teman-teman? Wah, ini yang sangat menarik nih. Selain itu, saya juga punya video di mana Bapak Arianto Sutadi, salah satu penasihat dari Kapolri, membeberkan seperti apa pembuktian mengenai kasus ijazah Pak Jokowi dan bagaimana proses teroris ini nantinya akan disidang, teman-teman. Ya, kita berharap sih semoga hukumannya berat banget gitu ya kan. Paling atas, walaupun Pak Jokowi minta paling ringan, kita masyarakat minta paling atas gitu. Nah, terakhir kita akan menyimak sebuah video di mana Bang Empel, kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Ahmad Kozinudin, lagi-lagi keceplosan di TV. Dan ya, ini mengenai maksud dan motif tujuan mereka dalam mengusik ijazah Pak Jokowi. Tapi bukan hanya ijazah Pak Jokowi, tapi keluarga Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan satu juga yang menarik gitu loh, tadi Bang Faisal cerita sama saya, harus dibuka semua itu rekeningnya para tersangka itu, biar fair semua gitu. Bisa lihat juga kita, ya menarik juga menurut saya nih. Kita bisa tahu juga nih, ada bohir-bohir siapa di belakang ini kan. Cetak-cetak itu yang harus pakai sumbernya Pak. Betul, Seperti tadi kembali kalau Pak uang palsu tadi Pak, uang palsu tadi masih tanya ke ori yang mencetak itu ini asli apa tidak. Itulah barulah itu pakai apa digital kan itu kan kayak gitu. Tapi kalau ijazah itu Pak, ijazah saya dari SMP ya pasti keluarnya dari yang ngeluarkan dong. Dari sekolahnya. Saya punya KTP palsu, ya pasti tanya Dukcapil. Ya ini sudah ditanya ke Gama itu sudah ke sana Pak. Sudah membawa 100 bukti berkas seangkatannya Pak Jokowi itu dia dikasihkan, kemudian diambil waktu itu cuma diambil cuma 10. Per bendel itu 20 lembar Pak. Itu jadi per data per orang itu 20 di bawah, 10 di bawah. Tapi yang dibandingkan cuma 3 di lapor itu. Di lapor itu ya identik dengan ijazah Pak, ijazahnya Pak Jokowi waktu itu kan kemudian dibawa dibandingkan kan itu kan identik gitu. Nah, masalah identik katanya sudah diributkan, enggak otentik, enggak apa, kan digiring ke situ kan. Iya. Celakanya sekarang banyak profesor juga enggak. Saya sedih sih karena apa? Profesor tata negara ngomong itu membuktikannya harus pakai pengadilan. Nah itu Pak, kan jadi kayak gitu, sekarang jadi itu, munculnya seperti itu. Mungkin ada Pak Susno. Ya teman saya kan itu satu jadi level dengan kan, saya. Kalau sebenarnya kan yang Bapak sebut tadi itu kan sebetulnya sudah keaslian secara substansial sudah ada dari UGM. Kemudian keaslian secara material sudah ada di Puslap 4 yang udah nyebut identik. Nah, lalu ternyata itu saja tidak cukup untuk membuktikan asli kalau kata Pak Susno. Dia harus lewat putusan pengadilan dan itu petun. Nah kalau itu memang begitu, artinya kan persangkaan sekarang kan nggak sah jadinya kalau memang betul begitu. Jadi kita mau penjelasan juga Pak, ini agak ini membuat publik juga makin kacau juga. Saya ingin menjelaskan kenapa kemudian para profesor itu tadi yang tadinya dulu ngomong gini, sekarang harus termasuk profesor Pak siapa lagi yang terkenal, saya nggak sebut namanya lah. Itu kan katanya harus di pengadilan dulu kan gitu kan. Kalau pengadilan sudah jelas bahwa itu asli apa tidak, barulah itu pencemaran itu tadi berjalan kan gitu. Betul. Masalahnya itu bukan ini ijazah asli atau tidak, masalahnya itu pencemaran. Yang dilaporkan pada polisi itu adalah menggunakan ijazah palsu. Yang di Barreskrim dicari-cari nggak ketemu yang namanya ijazah palsu itu, makanya kan laporannya dihentikan. Kan gitu Pak.
Yang dilaporkan sekali lagi ya, itu adalah ijazah palsu, penggunaan ijazah palsu. Penggunaan Maka ijazah palsu. dicari dong ijazah palsunya mana. Harusnya yang menuduh menunjukkan ini yang palsu. Nah, kalau gitu baru bisa buktikan, oh yang menggunakan ini palsu, jelaskan gitu kan. Di Barreskrim nggak ada kan? Oke, berhenti kan? Jadi nggak naik penyidikan pun tidak. Kalau yang di Polda Metro pencemaran kan ya. Yang namanya pencemaran itu Pak, itu pencemaran itu bisa terjadi ataupun hasutan itu bisa terjadi kalau ijazahnya itu Pak Jokowi itu asli, kan gitu. Kalau tidak asli, maka itu bukan pencemaran, memang dia kan gitu logikanya kan. Begitu, logikanya Pak, ya? gitu. Tapi yang dibuktikan oleh Polda Metro adalah ini pencemaran. Makanya yang dicari adalah bukti-bukti yang menunjukkan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu apa tidak. Kalau itu tidak palsu, berarti ini bisa jalan dong. Udah bisa jalan ya, gitu kalau itu seandainya itu memang palsu, berarti nggak jalan. Pencemaran nggak jalan. Tapi kalau tidak ketemu bahwa itu tidak palsu, ya ini baru jalan. Jadi nggak nunggu sidang dulu ini jasa asli apa tidak. Nah bukti-bukti inilah kemudian yang berbarengan dikirim besok ke pengadilan. Dimintalah untuk memberikan siapa-siapa yang mau hadir. Diusulkan semua itulah 18 orang. Yang diganti itu Pak Sunarko lah sama satu lagi. Dua jenderal itu diganti. Masuklah termasuk nama teroris itu kan. Nama itu masuk. Termasuk Pak Faisal Asgaf itu ada. Dia nomor 7 saya dengar di Garuda itu. Nomor 7 18 itu. Ketika masuk di dalam, memang sebelumnya itu kan dimasukin kan ke Humas kan. Nama itu dibacalah sama Jimli Sidiki, sama ketua. Pak Jimli emang cross check langsung nama cross check nama itu, dia bilang ini 3 orang tersangka ini tolong diganti. Terorisnya tolong diganti. Didiamin sama Refli. Jadi Bang Refli tidak memberitahu langsung. Tidak, tetap aja ngotot bahwa ini harus ikut. Maka ketika masuk di dalam, Pak Jimli itu melihat, loh, kok ini masuk? Gitu loh. Ya bilanglah, diinfokanlah ke Refli. Ini nggak boleh. Karena itu aturan kita nih. Kalau mau, karena sudah masuk, tolong duduk di belakang. Tapi nggak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara. Ya merasa mereka ini ya tahu kan sendiri model-model mereka kan. Nggak bisa dikatakan baik-baik. Pasti jumawa kan. Akhirnya mereka keluar. Ya. Keluar itu atas perintah atau memang atas inisiatif? Inisiatif mereka. Inisiatif mereka untuk keluar. Dipimpin oleh Raffi Harun. Waduh. Disitulah dia katakan walk out. Padahal tidak ada audiensi sama sekali. ada. Tidak ada interaksi. Ada, memang nggak diundang sebenarnya. Kacau Refli. Jadi disitulah Faisal Asgaf itu ya tersinggung. Kenapa? Ini bukan memperjuangkan 3 orang, ada 1000 orang diperjuangkan yang terkena kasus fitnah itu. Ini yang mesti diperjuangkan, begitu loh. Tapi Refli meninggalkan itu demi 3 orang itu, 3 teroris. 3 teroris ini. Mas Zumatmo Budi Utomo, wah ini luar biasa sahabat saya. Kalau saya panggilnya Mas Budi, ini orang top ini. Alhamdulillah saya sekarang diundang makan siang bersama beliau. Dan saya berterima kasih bertemu dengan beliau dan banyak sekali perbincangan-perbincangan dengan beliau sehingga saya paham betul informasi-informasi yang sangat berharga buat saya. Gimana Mas? Lama kali kita ketemu nih, dicari-cari orang banyak. Iya udah lama. Iya. Berapa lama? Ada berapa tahun ya? 3 tahun kan ada ya. Zaman COVID kita terakhir. Sebelum COVID 2018. Iya. Ketemu di rumah sama di kantor gitu. Rumah di kantor. Jadi, izin Mas, nanti malam saya nih bertarung di Sakat Pempuara. Kita akan bongkar semua deh. Saya ketawa kalau lihat itu. Ketawa. Justru ada aja pemberitaan yang nggak jelas. Nah, semoga cepat selesai lah Mas. Iya, atau nuhun Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Atau dipanggil begini untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya sih. Oke. Saya akan bersama Mas Budi nanti untuk menemani untuk itu. Sampai bertemu nanti di Rakyat Bersuara.
mungkin kita harus luruskan dulu ya, restoratif justice itu apa sih gitu ya. Restoratif justice itu kan suatu teori keadilan sebenarnya yang berasal dari kata restore dan justice. Artinya adalah teori keadilan yang tujuannya adalah untuk pemulihan. Pemulihannya ke siapa? Pemulihannya itu fokusnya sebenarnya kepada korban. Jadi kalau korbannya tidak ada kerelaan untuk melakukan restoratif justice, maka restoratif justice itu tidak boleh dilakukan. Jadi tidak boleh tadi restoratif justice dipaksakan itu nggak boleh. Restoratif justice dari pihak ketiga itu nggak boleh. Usulan itu memang harusnya dari korban, karena yang namanya restoratif justice itu tadi adalah memulihkan keadaan siapa, yang diutamakan adalah keadaan korban. Nah, bagaimana pulihnya keadaan korban itu dimulai dari adanya rasa bertanggung jawabnya dari si pelaku, rasa bersalahnya dari si pelaku, sehingga si pelaku ini mau melakukan tanggung jawabnya dengan diberikannya maaf oleh si korban tadi. Nah, sekarang kalau pelakunya merasa dia tidak pelaku, dia bukan pelaku, ya tentu dia juga nggak mau melakukan restoratif justice. Kan masalahnya di sini saat ini kalau saya lihat, kenapa Roy Suryo misalnya kuasa hukumnya menolak misalnya, karena dia merasa dia tidak sebagai pelaku saat ini, dia tidak mau bertanggung jawab terhadap hal yang menurut dia tidak melakukan tindak pidana. Dan korban saat ini merasa belum butuh juga untuk melakukan yang namanya restoratif justice, karena apa yang harus dipulihkan saya udah punya semuanya gitu kan, dalam hal ini tadi alat bukti saya ada ini dan segala macam. Artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa restoratif justice itu bukanlah satu langkah mediasi seperti yang ada di alternatif dispute resolution yang ada di Perdata. Ini adalah perkara pidana di mana teori keadilannya itu bertumpu kepada si korban dulu. Dalam meja perundingan itulah dibuat sebuah komitmen yang melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak legitimate. Ini yang tidak kami harapkan. Ya kalau mediasi kan nggak ada pengadilan, nggak ada pembuktian. Berarti ada tujuan ke sana menurut Anda? Iya, ada tujuan untuk tidak mengeluarkan dokumen yang sebenarnya itu menjadi primary evidence yang selama ini menjadi sumber kegaduhan bertahun-tahun di Republik ini gitu loh. Jadi karena sudah gaduh, ledakkan saja sekalian. Ngapain benar, ada tujuan begitu Bang Ade? Saya rasa kita terlalu kemajuan untuk itu. Jadi gini, scientific evidence itu kan ada di Mabes Polri. Ya, kalau dikatakan bahwa ini tidak ilmiah, ini hal ilmiah tidak bisa dibuktikan, enggak kok. Ini ilmiah kok pembuktiannya. Scientific evidence itu ilmiah. Itu adalah ilmu kepolisian yang ilmiah terkait barang bukti, terkait lapor, DNA, kan itu ilmiah semua. Dibuktikan secara ilmiah dalam penerapan hukum. Nah, yang menarik adalah kami tidak akan pernah takut karena kami yakin bahwa apa yang dikeluarkan Puslapor itu dilegitimasi oleh negara gitu loh. Nah, terus 3 orang ini gimana? Bahwa kemudian ada legitimate negara di situ. Kan tidak mungkin dong kita mau mempercayai satu teori atau ilmiah menurut mereka, penelitian ilmiah mereka, yang sebenarnya tidak memiliki data primer kan? Kan itu persoalannya. Data primer ini diperiksa oleh Puslapor loh. Nah, melalui scientific evidence mereka gitu loh. Poinnya. Sehingga saya menganggap bahwa ya udah monggo. Wah, seneng kali kita kalau sampai kepada dia. Tapi ingat, resiko bukan di kita loh. Di Anda. Anda memilih jalan itu, monggo. Jabatan boleh selesai, tapi pengaruh Jokowi makin dilirik dunia. Di Bloomberg New Economy Forum, perhatian dunia kembali tertuju kepada Jokowi. Walaupun sudah tidak menjabat, para pemimpin global tetap ingin mendengar pandangannya. Karena bagi mereka, jejak kepemimpinan Jokowi masih relevan untuk arah ekonomi dunia hari ini. Dalam pidatonya, Jokowi bicara soal tantangan membangun ekonomi untuk 280 juta rakyat Indonesia. Jawabannya sederhana tapi nyata. Bangun fondasi, jalan, pelabuhan, listrik, sampai jaringan digital, termasuk pusat data dan satelit baru untuk menyambungkan internet di seluruh negeri. Ia juga menyoroti soal KRIS, bukti digitalisasi yang memudahkan semua orang. Dari pedagang kecil di desa sampai perusahaan-perusahaan besar di kota, semuanya pakai sistem yang sama. Pesan Jokowi jelas, pembangunan fisik dan digital harus berjalan beriringan. Jabatan bisa selesai, tapi pengaruh tetap hidup di mata dunia. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian sepakat dengan Faisal Assegaf yang mendesak ataupun ya mungkin memberikan saran kepada Andi Azwan kalau rekening para tersangka ini, 8 tersangka ini dibuka ke publik? Ya mungkin yang utama itu Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan Egy Sujana. Nah, 4 orang ini nih, karena kan Egy Sujana sempat berobat ke luar negeri, bolak-balik dan
dan lain sebagainya. Roy Suryo juga sempat bolak-balik Australia. Ya, mereka mobilisasinya ini sangat luar biasa, mobilitasnya sangat tinggi dari satu ke daerah lain. Ini kan butuh biaya besar, teman-teman. Apalagi Egy Sujana ketika dia hidup dan tinggal di Inggris. Hidup di Inggris itu tidak murah, teman-teman. Kosnya sangat mahal. Nah, ini perlu kejelasan juga. Duitnya dari mana? Dan itu kan dia keluar negeri pas panas-panasnya pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelapor, terlapor, dan lain sebagainya. Makanya kan Egy Sujana itu tidak pernah diperiksa sampai dia menjadi tersangka. Dan dia protes, kenapa saya dijadikan tersangka padahal saya belum diperiksa. Waduh. Alasan Anda sakit gitu ya kan. Tapi pas pulang ke Indonesia, Anda udah nggak sakit lagi sepertinya. Anda baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Tapi nggak mau menghadiri panggilan dari Polda Metro. Makanya Anda jadi tersangka juga Egy Sujana. Aduh, gimana ya kan? Dan tadi Pak Arianto Sutadi sangat luar biasa menjelaskan seperti apa proses kasus ijazah Pak Jokowi ini dan seperti apa proses pembuktian ijazah asli Pak Jokowi. Ya, ini banyak pengamat-pengamat yang bukan pengamat sih, tapi gelarnya luar biasa, profesor, doktor, yang mengatakan bahwa ya bahkan mantan kabar reskrim gitu loh. Ini harus PT UN dulu baru dia naik tersangka. Aduh, sudah 2 nih yang menjelaskan. Bapak Riki Sitohang, Irjen Pol Purnawirawan juga, dan juga Bapak Arianto Sutadi, Irjen Pol juga, Purnawirawan juga, penasihat Kapolri juga. Dan ya, kita lihat saja nanti teman-teman. Ya, desakan-desakan itu kan sebenarnya angin segar bagi Roy Suryo CS. Mengenai harus PT UN dulu, baru mereka jadi tersangka. Harus ini dulu, baru mereka tersangka. Harus dibuktikan dulu ijazah Pak Jokowi, baru mereka bisa jadi tersangka. Nah, ini kan angin segar bagi mereka. Apalagi Prof. Jimli kemarin juga sempat mengatakan hal yang sama. Itulah kenapa mereka mau ketemu Prof. Jimli yang ujung-ujungnya mereka diusir. Tapi dengan PD-nya, kami walk out. Iya, pura-pura kuat ya kan kawan ini. Aduh, dan bagaimana tadi Ahmad Kozinudin. Waduh. Kalau kata Bung Refli sih ya bodoh ya kan. Kalau kata Faisal Assegaf ya menganut paham radikalisme bahkan terorisme. Makanya suka berontak, suka ngamuk-ngamuk. Dan tadi keceplosan motif dia buat memang kayaknya mau perang memang orang ini teman-teman. Memang mau ribut orang ini. Nyari ribut bukan nyari pembuktian ijazah, mau nyari ribut gitu ya kan. Aduh, aneh juga emang orang-orang ini. Pusing saya ngikutin ya teman-teman. Dan tadi bagaimana Pak Jokowi? Waduh, ini ulasan-ulasan Projo sangat luar biasa ya mengenai Pak Jokowi. Ya, saya pikir Projo ini bagus ya. Alex Damani yang sering tampil di TV itu kan mau ketemu Projo. Tapi kok ketuanya begitu, agak oleng ini ketua Projo ini. Kenapa ini teman-teman? Aduh, bingung saya melihat Projo ini. Ketuanya oleng, anggotanya luar biasa semua. Jadi kita kayak, aduh ini Projo gimana sih sebenarnya nih? Ini Projo kenapa sih sebenarnya nih? Aduh, menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.